Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Apa kabar? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Wah, ternyata anak-anak di rumah emang beneran hebat ya. Karena lo lihat anak-anak udah bersiap untuk beribadah. Anak-anak siap beribadah dengan sikap yang good, sudah rapi, dan sudah duduk dengan sikap sopan. Lo senang loh kalau bisa lihat anak-anak sikapnya good seperti ini. Walaupun kalian beribadah dari rumah masing-masing. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus, pasti jauh lebih senang dan makin sayang sama semua anak-anak hebat. Ayo kita mau bersyukur anak-anak karena kita punya Tuhan yang baik. Kita juga mau bersyukur kita punya papa dan mama yang juga baik. Yang mau bantu anak-anak untuk menjadi anak yang hebat. Nah, karena anak-anak sudah siap untuk beribadah, kita mulai dengan doa dulu yuk. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang dan kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong kami, untuk kami boleh datang dengan sikap yang sopan, untuk kami boleh memuji Engkau, juga boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Anak-anak, kita juga mau bersikap good ya untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyi dengan penuh syukur dan dengan sukacita sebab Tuhan memberi kita hati yang penuh dengan nyanyian untuk Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, 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 Dialah Raja. Nah, benar anak-anak. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Ingat ya anak-anak, Tuhan Allah itu adalah Raja di atas segala raja. Yang artinya Tuhan Allah itu hebat banget. Lebih hebat dari raja manapun atau presiden manapun. Jadi semua orang harus menghormatinya. Termasuk Lose dan kalian semua juga papa dan mama kalian. Kita semua harus menghormati Tuhan yang benar dan satu-satunya Raja yang benar.
Ayo anak-anak, kita mau nyanyikan He is God. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Raja kita. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He's King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Anak-anak, kita mau memiliki sikap ibadah yang good untuk Tuhan. Jangan seperti cerita Alkitab yang sebentar lagi kita dengarkan. Hah? Ternyata di Alkitab ada juga ya orang yang gak good saat beribadah. Ada anak-anak hebat, mau tahu gak ceritanya? Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu Alkitab, si teman hebat kita. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Oke, anak-anak hebat yang udah gak sabar untuk dengar firman Tuhan, yuk kita mau siapkan diri dengan berdoa, dengan sikap yang good. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami telinga yang siap untuk mendengar dan hati yang boleh menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, kalau yang ini? Betul sekali. Gambar yang ini adalah pasar. Dan kalau yang ini adalah gambar gereja kita tercinta. Anak-anak tahu nggak bedanya pasar dan gereja? Wih, kalian emang pintar ya. Betul anak-anak. Kalau pasar itu tempatnya biasanya rame dan kotor. Kalau gereja meskipun rame tapi tidak boleh kotor. Kenapa ya kok pasar itu rame dan kotor? Karena di pasar banyak orang yang berjualan macam-macam barang di sana. Mama kalian pasti pernah dong ke pasar ya untuk berbelanja, untuk beli bermacam-macam kebutuhan. Karena memang di pasar ada dijual macam-macam barang, macam-macam kebutuhan. Jadi biasanya pasar itu memang rame dan kotor. Kadang-kadang juga bau.
Nah, kalau di gereja juga rame meskipun bukan pasar. Karena gereja juga didatangi banyak orang untuk beribadah. Tapi itu sebelum ada corona ya anak-anak. Kalau sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, meskipun sama-sama rame, gereja nggak boleh kotor. Gereja harus bersih, harus rapi, harus teratur. Kenapa begitu? Ya karena kita ke gereja kan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Bukan untuk berjualan dan belanja seperti di pasar. Anak-anak juga begitu kan kalau beribadah. Harus dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tapi tidak dengan orang-orang yang pernah ada di Alkitab loh anak-anak. Mereka bikin Tuhan Yesus sedih dan marah. Karena mereka menjadikan gereja sebagai tempat berjualan. Jadinya gerejanya jadi rame dan kotor seperti pasar. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, gini nih ceritanya anak-anak. Cerita kita hari ini kita ambil dari Matius pasal 21 ayat 12 sampai 16. Matius 21 ayat 12 sampai 16. Jadi waktu itu ada bait Allah. Atau yang kita tahu sekarang adalah gereja. Bait Allah itu didatangi oleh banyak orang dari banyak tempat. Bahkan tempatnya ada yang jauh banget. Nah, karena mereka datang ke bait Allah itu untuk beribadah, mereka kan harus membawa persembahan ya, seperti yang biasa anak-anak lakukan juga. Karena itu sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan mereka itu biasanya bisa berbentuk domba. Bisa juga berbentuk burung merpati ataupun uang. Nah, karena mereka datang dari jauh tadi, mereka jadi repot dong kalau harus membawa binatang-binatang itu. Jadi biasanya mereka akan membeli di pasar yang dekat dengan tempat ibadah. Di pasar itu mereka bisa membeli domba, bisa juga membeli burung merpati. Atau kalau mau mereka juga bisa menukar uang. Tapi rupanya ada banyak orang yang mau mulai mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena mereka melihat banyaknya orang yang tadi datang dan perlu untuk membeli domba, membeli merpati, dan menukar uang untuk persembahan. Mereka akhirnya berjualan dan menaruh meja untuk menukar uang di depan bait Allah. Jadinya halaman bait Allah dijadikan pasar loh anak-anak. Menurut kalian boleh nggak? Benar nggak seperti itu? Tuh kan, anak-anak aja pintar. Gak boleh kan ya? Gak benar itu. Wong tempat ibadah kok dijadikan pasar. Ngawur sekali ya orang-orang ini anak-anak. Kira-kira kalian kalau lihat seperti itu bagaimana? Kesel kan? Marah kan? Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus marah sekali anak-anak. Makanya kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang itu. Dan meja-meja dibalikan semua. Tapi meskipun Tuhan Yesus mengusir mereka dan marah, bukan karena Tuhan itu jahat. Itu karena Tuhan mau mengingatkan dan mengajar orang-orang untuk bersikap hormat pada Tuhan Allah. Tuhan Yesus tidak mau orang-orang itu salah sikapnya. Tuhan Yesus mau orang yang ada di bait Allah atau gereja itu harus sungguh-sungguh saat datang untuk beribadah. Tuhan Yesus juga mau orang-orang tersebut menghormati Tuhan Allah sebagai
raja yang paling hebat. Nah, anak-anak, sama seperti sikap Tuhan Yesus kepada banyak orang dalam cerita kita hari ini. Tuhan Yesus juga mau supaya kita semua bersikap hormat saat datang beribadah kepadanya. Meskipun kita beribadah dari rumah masing-masing ya. Karena kan anak-anak masih tahu kan kalau sekarang masih ada corona. Jadi kita belum boleh datang ke gereja. Sikap hormat beribadah itu seperti apa ya? Ya sikap yang good. Seperti yang anak-anak hebat telah lakukan. Saat hari Minggu, tadi pagi nih, anak-anak hebat sudah rapi. Anak-anak sudah siap untuk beribadah. Sudah siap dengan Alkitab dan persembahannya. Anak-anak sudah duduk manis di depan handphone, TV atau laptop. Anak-anak hebat sudah siap untuk memuji Tuhan. Anak-anak hebat sudah siap untuk berdoa dan dengar firman Tuhan. Wah, kalau sikap kalian good, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Karena Tuhan Yesus melihat kalian yang sudah berusaha untuk menunjukkan sikap menghormati Tuhan Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Nanti nih ya, kalau corona sudah hilang, kalau kita sudah bisa datang lagi ke gereja, kita tetap harus menjaga sikap hormat itu. Menjaga kebersihan dan keteraturan di gereja. Bersikap good saat beribadah kepada Tuhan. Bisa kan anak-anak? Lalu yakin anak-anak hebat, pasti bisa dong. Yuk semua kita sama-sama mau katakan, dengan pertolongan Tuhan aku pasti bisa. Sekali lagi ya, dengan pertolongan Tuhan aku pasti bisa. Anak-anak hebat juga pasti bisa untuk menghafalkan ayat hafalan kita. Yang kita ambil dari Wahyu pasal 17 ayat 14b. Wahyu pasal 17 ayat 14b. Ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Wahyu pasal 17 ayat 14b. Ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Anak-anak hafalkan di rumah ya. Nanti bisa kirimkan videonya ke Lawson. Oke? Ditunggu ya videonya. Sekarang anak-anak hebat siapkan bejana untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Dan kita memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kita berikan yang terbaik untuk Dia, untuk Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kita. He is God. He is God. The one true God. There's no doubt I'm gonna shout it out. He's King, the one true King. There's no
God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive in me and you. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Terima kasih kami boleh datang untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu, juga kami boleh memberikan persembahan untuk Engkau. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami, dan Engkau sendiri yang mau menolong kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang selalu hormat pada Tuhan, selalu hormat pada orang tua kami, selalu hormat pada saudara-saudara kami, hormat juga kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong dan sertai kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, Rasul VV mau mengingatkan anak-anak untuk kerjakan craft yang telah kalian terima. Craftnya dibuka sesuai tanggalnya ya. Setelah kalian kerjakan, hasilnya bisa difoto bersama diri kalian dan kirimkan ke guru-guru kalian. Nah, sampai di sini ibadah kita anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Selalu jadi anak yang good, selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk rajin berdoa dan baca Alkitab. Jesus love you anak-anak hebat, and God bless you.